Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan mengikuti pemberkatan nikah dari Saudara Riki Hindoro dengan Saudari Femi Lengkong. Sebelum kita akan melakukan pemberkatan nikah, mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri.
tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap hidup kami dengan berkat kekuatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk melakukan pemberkatan nikah Saudara Ricky dan Saudari Femi. Bapa di sorga, sebelum acara pemberkatan nikah ini dilakukan, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah sebagai landasan yang memberikan kekuatan kepada kedua mempelai dalam menjalani kehidupan yang baru,
yang sebentar akan mereka jalani. Kami percaya firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan mereka, sehingga tatkala mereka menghadapi pergumulan hidup di dalam pernikahan mereka, mereka selalu mengingat firman Tuhan yang menjadi dasar mereka untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka tetap akan ada dalam perlindungan kekuatan Tuhan dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Allah ini dan acara pemberkatan nikah ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong dan menyelesaikan setiap acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin mereka berdua sudah menjalani apa yang disebut prosesi konseling pernikahan. Jadi sebelum mereka melaksanakan pemberkatan pernikahan, mereka berdua sudah belajar berkaitan dengan pelajaran tentang pernikahan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sudah kemarin saya menjelaskan secara detail, ya. Saya berikan kesempatan mereka untuk banyak bertanya, ya. Jadi sesi yang kedua saya berkata silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan. Karena dalam konsep pernikahan orang Kristen tidak boleh ada perceraian. Apapun alasannya, ya, jadi itu harus ditegaskan. Jadi konsep kekristenan tidak boleh ada perceraian, ya. Konsep pernikahan kekristenan monogami, ya, tidak boleh, ya, suami punya istri dua, istri punya suami dua, tidak boleh, ya, berdosa itu, ya. Jadi harus, ya, dijaga. Maka saya bilang kemarin, ya, kalian ini sudah betul-betul 100% saling mencintai, mengasihi, sudah mantap 100%, ya. Kalau belum, ya kan, ditunda dulu pemberkatan nikahnya, ya, karena tidak boleh ada perceraian, ya. Dan itu harus ditekankan, ditegaskan, ya. Baik, sebelum saya akan melakukan, ya, prosesi pemberkatan nikah, saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kalian berdua supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kalian. Saya akan membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Allah. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi firman Allah pagi hari ini kepada kalian berdua, belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam kehidupannya sebagai orang percaya setelah kenal Tuhan melalui proses pertobatan hidupnya, dia menyerahkan hidupnya 100% untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Rasul Paulus, dia melayani Tuhan,
tetapi dia juga mengalami banyak pergumulan, persoalan. Ya, jadi jangan berpikir kalau sudah menjadi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, ya kan, selalu hidupnya terus diberkati. Dalam satu sisi betul, dalam sisi yang lain ternyata banyak tertulis dalam Alkitab akan banyak pergumulan juga persoalan. Manusia yang hidup itu pasti identik dengan persoalan. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya masalah dan persoalan. Jadi ketika saudara Ricky dan Femi kan masuk dalam pernikahan, seperti saya katakan kemarin ya, selamat masuk dalam pergumulan persoalan yang baru. Ya, memang betul Anda menempuh hidup baru, ya. Tapi selamat juga menempuh persoalan-persoalan yang baru. Maka saudara membutuhkan sebuah kekuatan. Apa kekuatan itu? Adalah firman Tuhan. Rasul Paulus dalam menghadapi banyak pergumulan, ya, dia melihat pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya adalah tujuannya untuk mempertumbuhkan pikiran dan perasaannya ke arah Kristus sebagai kepala gereja. Jadi kalau nanti saudara menghadapi pergumulan persoalan, artinya Anda sedang diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk pikiran dan perasaan saudara tetap berfokus pada Tuhan, bukan pada pergumulan persoalan. Ya, jadi pergumulan persoalan pasti ada dan selalu ada. Ya, Anda dulu sendiri masalahnya pasti dihadapi sendiri. Persoalan konteks, persoalan pribadi. Tetapi ketika berkeluarga menjadi bertambah kan, bukan berkurang. Ya. Dalam pernikahan tidak ada istilah cocok. Yang ada adalah mencocokkan diri satu dengan yang lain. Ya, jadi saya tidak percaya itu kalau bilang cocok 100%. Yang ada Ricky mencocokkan diri kepada Femi, Femi mencocokkan diri kepada Ricky, karakter dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka saya bertanya dalam konseling kemarin, ya sudah kenal 100% karakter masing-masing sudah, ya kan? Sudah terbuka masing-masing sudah. Jadi kalau sudah saya ingatkan persoalan-persoalan itu harus selesai. Oke? Jangan dibawa pada pernikahan kalian yang baru. Kalau dibawa lagi masalah. Ya. Jadi perlu saya mengingatkan itu. Rasul Paulus dalam menghadapi pergumulan dia sadar. Ya. Dia terus berfokus pikirannya dan perasaannya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan pertolongan. Ya. Kemarin saya kan guyon, bercandakan, ya kan. Ya, laki-laki biasanya kalau menghadapi pergumulan persoalan menggunakan otaknya, ya kan, otak berpikir. Nah kalau wanita cenderung menggunakan perasaan, betul kan? Ya, makanya itu, ya kan saya bercanda kemarin, ya kan. Kalau laki-laki itu punya otak tapi tidak punya perasaan, tapi wanita punya perasaan tidak punya otak. Bercanda saja, ya. Artinya saya ingin berkata, harus ada keseimbangan antara otak dan perasaan dipakai untuk menyelesaikan persoalan. Karena Tuhan mengajarkan ya otak itu ya dipakai dalam mengenal Tuhan pun dia dipakai. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Beragama dengan akal, dengan logika. Tetapi kita harus tahu bagaimana menempatkan akal logika kita di bawah firman Tuhan. Maka anjurannya adalah setiap pergumulan persoalan membuat Anda, pikiran dan perasaan Anda akan bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama. Ya. Jadi silahkan didiskusikan bicara ya, setiap ada pergumulan persoalan. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kemarin kita sudah belajar tentang bahwa salah satu pergumulan dalam pernikahan adalah masalah keekonomian. Betul? Nah, Rasul Paulus juga menghadapi hal itu ketika melayani. Maka yang kedua, anjuran kepada Anda, nasihat firman Tuhan adalah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Alkitab berkata, kata mencukupkan diri itu dari bahasa Yunani, kata autos yang berarti diri sendiri, dan arkeo yang berarti cukup. Artinya berfokus pada diri sendiri, lihat ya, untuk mencukupkan diri. Jangan mengukurkan dirimu dengan orang lain. Ya. Nanti kalau Anda hidup berkomunitas, lihat tetangganya beli ini, beli itu, ya kan? Waduh, itu Pak beli ini, beli itu, atau Riki, wah dia beli ini, beli itu. Nah, itu masalah bukan dibuat oleh orang lain, tapi diri sendiri. Karena nggak fokus pada diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri. Ya, Rasul Paulus berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah, kata telah, belajar. Jadi mencukupkan diri itu perlu waktu kepada Anda berdoa untuk belajar. Kadang keinginan-keinginan ini yang membuat Anda punya masalah. Kemarin saya sudah berbicara tentang jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Jangan besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan, Rasul Paulus berkata asal ada makanan dan minuman itu cukup. Ya. Jadi kalau Anda pikirannya itu sesuai dengan firman Tuhan, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hawa nafsu manusia, keinginan-keinginan manusia selesai. Karena Anda tidak berfokus pada pemuasan-pemuasan daging. Ya. Tetapi berfokus kepada Allah yang memberikan kekuatan untuk belajar. Ya. Mencukupkan diri ya, dalam segala hal. Ya. Lalu ayat 12. Aku tahu apa kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, perhatikan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, kemarin kita sudah belajar kan? Ya, enggak ada rahasia di antara suami istri, ya kan? Ya, kemarin Riki bertanya, kalau misalnya saya enggak mau cerita, ya kan? Kalau nggak mau jadi beban pikiran istri ya atau sebaliknya ya nggak apa-apa kalau itu tidak jadi masalah. Tapi ketika istri bertanya atau suami bertanya, oh nggak apa-apa bisa curiga kan, kenapa ini ditanya kok nggak apa-apa, padahal memang tidak ada apa-apa. Tapi Rasul Paulus mengajarkan lebih baik karena berdua kan ya ngobrol cerita ya kan. Mungkin istrinya bisa menguatkan, memberikan solusi, sama suami juga memberikan kekuatan solusi. Karena Alkitab berkata tidak ada rahasia bagiku. Ya. Kita percaya keterbukaan adalah awal dari segala hal yang baik dan pemulihan. Ya. Nah Tuhan berkata di dalam ayat ini, ya, Rasul Paulus itu waktu kurang ya dia ngomong, memang kurang, gak ada. Ada yang orang kurang, gengsi diada-adakan saudara, ya kan? Diada-adakan supaya orang lihat, orang hebat, orang kaya. Tapi Rasul Paulus enggak begitu. Ya aku mengalami kelaparan, aku kurang. Ya apa adanya hidup itu. Ya. Jadi apa adanya firman Tuhan katakan. Ketika Rasul kekurangan, Rasul Paulus dia berkata, aku ada dalam keadaan kekurangan. Ya, diizinkan Tuhan dalam kondisi begitu. Tapi Rasul Paulus juga bilang, aku juga menikmati kelimpahan. Jadi inilah hidup, ada waktu kadang kurang, ada waktu kadang lebih. Betul kan?
Ya, hari ini bulan ini diberkati Tuhan, lebih puji Tuhan. Kok hari ini agak kurang, puji Tuhan. Ya, menjadi ahli syukurnya Tuhan. Ya, jadi nggak susah dipaksakan, apa adanya saja. Karena Alkitab mencatat begitu. Ya, dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, aku saat ini kekurangan. Ya, diizinkan Tuhan. Dalam keadaan kekurangan, apakah aku bersyukur kepada Tuhan? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Apakah kecewa kepada Tuhan? Saat kelimpahan orang bisa tertawa, orang bisa berkata, oh haleluya terima kasih. Tapi waktu dalam keadaan kekurangan, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Jadi nilai-nilai Alkitab yang kita belajar kemarin ya harus diingat itu. Ya. Kan dicatat kan, nanti dibaca lagi, ya, direnungkan. Ya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, ya. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi terbuka, hidup apa adanya, ya. Supaya ya Anda tidak terjerat kepada masalah-masalah yang dibuat oleh Anda sendiri. Ya. Lalu ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya tutup dengan ayat ini. Kalian bisa menghadapi pergumulan persoalan dalam waktu kelimpahan bisa bersyukur, dalam waktu kekurangan bisa bersyukur. Hidup apa adanya ya bergantung kepada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Jadi saya percaya nanti saudara kalau ingat firman Tuhan ini ya flashback, ingat waktu Anda diberkati. Tuhan mengajarkan sebuah prinsip yang bagus bahwa pernikahan saudara harus bertumbuh di dalam pikiran dan perasaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup Anda berdua dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan hidup. Ya. Dan Tuhan berkata melalui kehidupan Rasul Paulus, segala perkara, ya, semua pergumulan persoalan Anda bisa menanggungnya bukan dengan kekuatan Anda, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan firman Allah. Maka nasihatnya adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia untuk beribadah. Karena itu kunci rahasia Anda kuat dengar firman, ya, Anda bisa menang dan Anda diberkati Tuhan. Ya. Jadi ketika ada pergumulan, kalau orang beribadah kepada Tuhan, dia datang, dia memuji Tuhan, mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Lalu dia dengar firman, dia berdoa. Tuhan datang menjamah, memberikan kekuatan. Bahkan engkau bisa melampaui setiap apapun ya dalam pernikahan Anda berdua. Ya. Jadi Ricky, Femi mungkin bisa share, bisa belajar dari pernikahan orang tua, bisa tahu ada pergumulan persoalan, bisa sharing, dengar nasihat-nasihat orang tua, mengapa dia bisa terus dalam pernikahan yang selama itu walaupun ada masalah, ya. Sharing, ya. Apa rahasianya? Tapi kalau Anda menghadapi masalah berdua, saya sudah ngomong ya, saya sudah ingatkan berdasarkan firman Tuhan, selesaikan sendiri. Karena kalian sudah dewasa. Sharing, berdoa sama Tuhan. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit telepon, "Mah ada ini, aku masalah ini." Femi juga, "Pak ini aku ada masalah ini." Itu mah belum dewasa. Kalau sudah dewasa, hadapin masalah sendiri. Bersama dengan Tuhan. Ngobrol terus, komunikasi terus. Ingat, saya sudah ingatkan, di Amerika salah satu pemicu perceraian adalah komunikasi yang buruk.
komunikasi yang mengalami kebuntuan, suami istri tidak bisa komunikasi dengan baik. Maka latihlah komunikasi itu terus dalam pernikahan Anda. Tidak ada pergumulan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Satu. Tidak ada pergumulan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Kalau Anda cara komunikasinya baik, selesai semua. Saling mengerti, saling memahami, saling menghargai. Ya, selesai semua. Ya. Salah satu ada yang saling mengalah. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar semua itu. Tetapi melalui firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingatkan. Tuhan mau pernikahanmu bertumbuh pikiran dan perasaanmu ke arah Kristus. Yang kedua, hiduplah dengan belajar mencukupkan diri. Yang ketiga, tidak ada rahasia di dalam sebuah keluarga. Yang keempat, kekuatan dan kemenangan itu kalau Anda berdua pernikahannya terus diserahkan dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan menolong Anda berdua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, saudara, sebelum saya melakukan prosesi pemberkatan nikah, maka ada satu pujian dari kaum wanita di tempat ini untuk mempelai berdua. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kaum wanita maju ke depan untuk memuji Tuhan. Saya mewakili wanita Maria pada siang hari ini memberikan satu persembahan pujian khususnya untuk Nanda, Ricky dan Femi di dalam mengarungi kehidupan yang baru. Suara kami sangat penuh kekurangan dan kelemahan. Tapi satu hal yang perlu diingat oleh kedua mempelai ini, arti dari sebuah pujian ini, melayani Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Dia yang kau berikan
ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini kau datang mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini menjadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tulang rusuk yang aku nantikan, tulang rusuk yang aku nantikan, kini kau terjadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Baik, terima kasih buat persembahan ujian dari perwakilan Wanita Maria. Nah, baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan memasuki prosesi pemberkatan nikah. Ya. Pertama, mempelai wanita dan pria silakan berdiri. Nah, saya akan bertanya kepada mempelai pria dan wanita, dan nanti Anda harus menjawab dengan keras. Dilarang menjawab dalam hati. Ya. Enggak dengar nanti yang ada di sini. Ya. Dengan keras dijawab supaya semua yang datang hadir di tempat ini mendengar ya jawaban dari mempelai pria dan wanita ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada mempelai pria. Saudara Ricky, apakah saudara bersedia mengasihi dan menerima saudari Femi sebagai istri satu-satunya yang sah? Mengasihi dia baik pada waktu senang maupun susah,
pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, dan hanya maut yang memisahkan, sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan. Apa jawaban dari saudara Ricky? Ya, saya bersedia. Ya. Saudara dengar ya, jawabannya ya, saya bersedia. Jadi ini jawaban Ricky di depan saudara ya, untuk mengasihi istri dalam setiap keadaan. Lalu kepada mempelai wanita, pertanyaan yang sama saya akan tanyakan dan dijawab dengan suara yang keras. Saudari Femi, apakah saudari bersedia mengasihi dan menerima saudara Ricky sebagai suami satu-satunya yang sah, mengasihi dia baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, dan hanya maut yang memisahkannya sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Silakan jawab, apa jawabanmu? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Jadi ini jawaban mereka berdua ya, mengikrarkan di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan tentunya ya. Mereka bersedia satu dengan yang lain mengambil istri satu-satunya dan suami satu-satunya dalam setiap keadaan baik, tidak baik, sakit, sehat dan lain sebagainya ya, dan tidak boleh ada perceraian. Ya. Sampai salah satunya dipanggil Tuhan. Ya. Semuanya pasti kita manusia akan dipanggil Tuhan. Ya. Tapi tidak boleh ada perceraian. Baik, lalu yang kedua, silahkan mempelai berhadap-hadapan sambil berjabat tangan mengucapkan janji nikah. Ya. Nah tadi itu pertanyaan saya yang harus mereka jawab. Nah sekarang mereka mengucapkan sendiri, satu dengan yang lain saling berjanji. Ya. Silakan saudara Ricky sebagai mempelai pria ucapkan janji itu. Di hadapan Tuhan, jemaat dan hambanya, saya Ricky Hindoro berjanji akan bersedia dan bertanggung jawab sepenuhnya baik pada saat senang maupun susah, pada saat kaya maupun miskin, dan pada saat sehat maupun sakit. Dan saya berjanji akan mengasihi dan menghormati hingga maut yang akan memisahkan kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Baik, sekarang mempelai wanita yang akan mengucapkannya. Di hadapan Tuhan, jemaat dan hambanya, saya Femi Lengkong berjanji akan bersedia dan bertanggung jawab sepenuhnya baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit. Dan saya berjanji akan saling mengasihi, menghormati dan hanya maut yang memisahkan kita sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tadi saya bertanya, sekarang ya mereka sudah mengucapkan janji secara pribadi kepada masing-masing pasangan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jemaat-jemaat silakan bangkit berdiri saudara. Kita akan mendoakan
kedua mempelai. Kita menyanyikan satu lagu, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Lah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Amin, haleluya. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kedua mempelai sudah mendengarkan firman Allah. Dan kiranya firman Allah menyatu dalam hidup mereka. Firman Allah hidup dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba meneguhkan pernikahan mereka di dalam nama Yesus yang berotoritas berkuasa atas hidup mereka, memimpin hidup mereka, meneguhkan, mengokohkan hidup mereka dalam pernikahan mereka. Dan firman-Mu selalu ada dalam hidup mereka, sehingga tatkala mereka menghadapi pergumulan persoalan dalam pernikahan mereka, Tuhan yang berotoritas berdaulat itu hadir dalam pernikahan mereka, terus mengikatkan dengan kasih yang luar biasa, kasih Allah dalam hidup mereka. Maka mereka ketika menghadapi pergumulan persoalan lebih saling mengasihi, lebih saling terbuka, lebih saling mendukung, menopang, menolong. Dan Engkau kiranya terus menyertai perjalanan hidup mereka. Dari saat ini mereka sudah diteguhkan dan mereka akan memasuki kehidupan pernikahan mereka. Tuhan sudah ada dalam kehidupan pernikahan mereka.
Tuhan Yesus selalu memberkati hidup pernikahan mereka. Meteraikan firman Tuhan di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mempengaruhi hati pikiran untuk mereka terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Engkau memberikan kesetiaan dalam hidup pernikahan mereka. Setia di antara mereka berdua saling mengasihi. Dan setia juga beribadah kepada Tuhan. Datang dan mengasihi Engkau. Maka kasih Tuhan itu turun dalam pernikahan mereka. Dan pernikahan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sudah teguhkan pernikahanmu di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang akan memberkati hidup pernikahanmu. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kedua mempelai silakan berlutut dan tangan saudara ada di atas Alkitab. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Seperti pujian ini yang kami naikkan, yang mempelai berdua naikkan kepada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan Yesus membimbing hidup mereka, menopang hidup mereka, menuntun hidup mereka, mereka akan jatuh. Oleh sebab itu hamba berdoa kepada Tuhan, bimbinglah hidup mereka, tuntunlah dan topanglah hidup mereka di dalam jalan-jalan Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka baca, yang mereka renungkan. Biarlah firman Tuhan itu
yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan perlindungan dan menopang hidup mereka. Tuhan, lihatlah kesungguhan hati mereka berdua yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya pujian ini mereka akan selalu ingat bahwa tanpa Yesus mereka akan jatuh. Mereka tidak kuat menghadapi pergumulan mereka sendiri, tapi ada Tuhan yang akan menopang, menuntun, membimbing, dan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Maka Bapa di sorga, dengan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, maka aku berkati engkau dan turunkanlah berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita ketika engkau menjalani hidup ini. Di tengah-tengah pergumulan apapun, ada Tuhan Yesus, Allah Immanuel, yang ada terus bersamamu, menuntun, membimbing, memberikan kekuatan, memberkati hidup. Turun berkat ini ke atas pernikahan mereka berdua. Kuasa pengurapan turun atas mereka, menjagai. Turunlah segala berkat-berkat yang baik dari dalam sorga dalam hidup mereka. Dan mereka terus akan diberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan persoalan. Kuasa Tuhan yang menolong hidup mereka dengan berkat-berkat yang ajaib turun atas keluarga pernikahan mereka berdua. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu sudah turun kepada kekasih kami, Saudara Ricky Hindoro dengan Saudari Femi Lengkong. Diberkatilah pernikahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita sudah melaksanakan prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah. Dan acara selanjutnya adalah pemasangan cincin. Saudara silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Dan seperti saudara ketahui bahwa cincin ini saudara, ini bulat saudara ya, tidak ada ujung pangkalnya. Ini berbicara tentang kesetiaan yang tidak ada waktu berakhir. Ya, setia sampai ya kapanpun, tidak ada perceraian, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi nanti mempelai pria Ricky Hindoro silakan nanti memasangkan cincin ini dengan mengucapkan satu perkataan iman percaya untuk mengambil Femi Lengkong ya sebagai istri Anda. Silakan. Dengan cincin ini saya Ricky Hindoro mengambil engkau sebagai istri saya satu-satunya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan Saudara Femi Lengkong ucapkan. Dengan cincin ini, saya Femi Lengkong mengambil engkau sebagai suami saya satu-satunya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Silakan dipasang. Ya. Baik, puji Tuhan. Ya. Jadi mereka berdua ya sudah sah menjadi suami istri. Mereka sudah memasangkan cincin satu dengan yang lain dan mereka sudah mengucapkan ikrar janji di depan
saksi Bapak Ibu Saudara sekalian di depan hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan dan di hadapan Tuhan tentunya. Mereka sudah mengucapkan janji itu dan mereka sudah menjadi suami istri. Maka prosesi yang selanjutnya adalah silakan Saudara Ricky Hindoro ya membuka kerudung dari Femi Lengkong yang sekarang sudah menjadi istri Anda, dan Anda silakan mencium keningnya. Puji Tuhan. Ini prosesi yang dinanti. Silakan. Baik. Pelan-pelan ya. Baik ya. Coba dilihat betul ini. Ya, betul ya, tidak salah ya. Ini istri Anda ya, betul ya. Ya, betul, 100%. Ya, silakan. Anda ciuman yang pertama, iya sebentar di foto ya kan. Ya, sudah diabadikan dulu. Baik. Ya, oh, belum. Waduh, diulangin lagi. Tangan di pundak. Nah. Puji Tuhan. Ya. Aduh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sah ya. Saudara Ricky Hindoro dan Femi Lengkong menjadi suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan saudara saya menyatakan bahwa Ricky Hindoro dan Femi Lengkong sudah diberkati di tempat ini dan mereka sekarang sudah menjadi suami istri. Baik. Silakan nanti kita akan ganti posisi saudara ya. Berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 45 ayat yang 10 ya, permaisuri itu ada di sebelah kanan dari saudara Ricky. Ya, silakan ya. Ya. Baik. Nah, saya berikan kesempatan kepada kedua orang tua, silakan berdiri. Nanti kedua mempelai ya, saudara Ricky Hindoro dan saudari Femi Lengkong ya, datang kepada orang tua dan silakan ucapkan terima kasih kepada orang tua Anda yang sudah memelihara Anda, sudah merawat, mendidik Anda sampai Anda besar dan sampai Anda sekarang dihantarkan juga oleh mereka berdua menikah. Ya, silakan ucapkan terima kasih itu. Pertama kepada mama dari saudara Ricky Hindoro. Silakan pakai mic supaya semua mendengar apa yang diungkapkan perasaan syukur, terima kasih mereka kepada orang tua mereka. Silakan. Terima kasih Mai. Selama ini telah membesarkan Ricky sampai sebesar ini. Mohon maaf kalau Ricky ada salah. Ricky minta maaf. Terima kasih Allah. Telah membimbing Ricky sampai sebesar ini. Ricky terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak pada Mama Ricky sama Korean selama ini sudah menjaga Ricky dan sudah merestui hubungan kami berdua sampai saat ini. Terima kasih banyak. Baik, peluk mama ya.
Mama. Ya, puji Tuhan. Lalu ucapan terima kasih kepada Papa, Mama, Saudari Femi. Terima kasih Mama sama Papa selama ini sudah merawat sampai sebesar ini, terus sudah memberikan pendidikan yang tinggi dan saya bisa merantau ke Jawa itu karena Mama sama Papa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sudah merestui kamu berdua. Terima kasih. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang telah merestui hubungan kami hingga saat ini. Terima kasih juga untuk telah membesarkan Femi hingga bertemu dengan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, silakan berikan kasih pelukan yang terbaik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Oke. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, prosesi pemberkatan nikah dari Saudara Riki Hindoro dan Saudari Femi Lengkong telah selesai, Saudara. Jadi mereka sudah menjadi satu daging dikatakan. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu sebagai suami dan istri. Ya. Ingat pesan firman Tuhan dan terus ya setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri prosesi pemberkatan nikah ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada yang hadir, kita bangkit berdiri dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Allah yang ajaib.
Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kepada Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami, sehingga pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik acara pemberkatan nikah dari saudara Ricky Hindoro dan saudari Femi Lengkong. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya acara ini dapat berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, khususnya bagi keluarga besar saudara Ricky Hindoro dan saudari Femi Lengkong. Bapa hamba berdoa kiranya Engkau turunkan berkat kepada kedua orang tua yang sudah merestui hubungan mereka sampai jenjang pernikahan. Berkati hidup mereka dengan kekuatan kesehatan. Berkati hidup mereka dalam pekerjaan aktivitas mereka. Apapun yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Khusus untuk mempelai Ricky Hindoro dan Femi Lengkong. Bapa, Engkau terus pegang hidup pernikahan mereka. Tuhan sebagai sumber kekuatan ada di hidup mereka, memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan sehingga mereka tetap setia di dalam Kristus. Di dalam pernikahan mereka, mereka tetap mencari Tuhan. Bertumbuhlah pikiran dan perasaan mereka ke arah Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup mereka dalam menghadapi pergumulan persoalan. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, Tuhan memberkati hidup mereka dengan segala hal yang baik yang Tuhan turunkan. Berkat dari sorga adalah perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Berkati hidup pernikahan mereka, berkati pekerjaan mereka, apa yang mereka rindukan di dalam nama Yesus. Tuhan dengar di dalam doa-doa mereka. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir, para saksi yang hadir. Berkatilah hidup mereka juga. Engkau memberkati juga segala aktivitas pekerjaan mereka. Ada di dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang sudah memampukan kami, yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh bersama-sama ada di sini dalam acara pemberkatan nikah saudara Ricky Hindoro dan saudari Femi Lengkong. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang memainkan musik, yang memegang mixer LCD, yang memimpin pujian, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kami angkat serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa menolong, menjawab setiap doa kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala hormat pujian kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, acara rangkaian pemberkatan nikah saudara
Ricky Hindoro dan Saudari Femi Lengkong sudah terlaksana di Gereja Pantekosta di Indonesia, haleluya, Randu Dongkal. Maka dengan itu saya sebagai gembala sidang di tempat ini, saudara, yang melaksanakan prosesi pemberkatan nikah Saudara Ricky Hindoro dan Saudari Femi Lengkong akan mengeluarkan surat, ya, surat pernikahan. Dan ini harus disimpan, penting, ini nanti untuk syarat dari pencatatan sipil. Nah, untuk pencatatan sipil saya sudah berkoordinasi, maka akan dilakukan besok hari Senin, ya, pukul 12:30 atau jam 1 siang. Karena catatan sipil besok juga ada acara di Pemalang dalam pencatatan sipil. Jadi serangkaian prosesi pemberkatan ya sampai keluar surat nikah dan pencatatan sipil itu satu paket jadi selesai, ya. Jadi saya akan memberikan surat pernikahan ini kepada Saudara Ricky Hindoro dan Femi Lengkong yang sudah resmi menjadi suami istri. Ya, silakan diterima. Oh, baik. Maaf, harus tanda tangan dulu. Ya. Mereka harus tanda tangan. Ya, diambil gambarnya. Ya, silakan diambil gambarnya. Baik, jadi silakan diterima berdua. Ini surat dari Gereja Pantekosta di Indonesia di tempat ini, surat pernikahan supaya digunakan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati. Selamat, sekali lagi selamat, Anda sudah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Lihat ke sana, ditunjukin kepada, ya silakan tepuk tangan saudara. Ya. Mereka sudah menjadi suami istri. Enggak perlu. Foto. Baik, kita akan masuk pada sesi foto saudara ya. Mundur silakan. Jaga.